masuk koridor manusia yang bermanfaat atau tidak. Yaitu kembali dari diri kita sendiri. Lebih fokus lagi adalah dengan nafas kita. Nafas kita itu nafas yang membuat kerusakan atau nafas yang membuat manfaat di dalam hidup dan kehidupan semesta ini. Karena nafas itu adalah daya hidup kita, Mas. Ini kan manusia banyak yang pakai sandal, pakai sepatu, ya kemana-mana pakai alas kaki. Ya kita sudah mulai, walaupun sehari 5 menit atau 1 menit atau seminggu berapa kali kita itu napak bumi yang tidak pakai alas kaki. Terus kita pagi hari mencoba untuk biarkan tubuh ini kena sinar matahari. Kemudian kita melakukan pertobatan tubuh ya. Tubuh ini kita istighfari dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pikiran ini dengan pemahaman kita, pemikiran kita, pengalaman kita, atau istilahnya pengetahuan kita istighfari. Siapa tahu dengan otak kita itu kita membuat kerusakan. Kemudian nafsu kita mintakan ampun, kita istighfari. Jangan-jangan dengan nafsu lawamah, amarah, supiah, mutmainah kita itu sudah bikin kerusakan. Yang terakhir adalah pertobatan jiwa. Mungkin ego-ego kita ini sudah mulai bikin kerusakan di muka bumi. Itu kita istighfari. Nah, orang-orang yang sudah melakukan istighfar di situ akan muncullah yang disebut ma'ul hayat atau banyu panguripan. Itu supaya kita lolos dari pagebluk itu. Dan insya Allah nanti kita akan menemukan satu titik bertemu yang namanya zaman rejo atau gemah ripah loh jinawi itu. Seperti itu, Mas. Ini Gus Rofi kan mengatakan bahwa kita diharuskan untuk delama. Kenapa Gus? Terus manfaat dari delama itu bagaimana Gus Rofi bisa dikupas? Aslinya delamaan kita itu nyusu bumi, Mas. Jadi ketika sampean nepak bumi, di bumi tanpa alas, ya itu sesungguhnya bumi itu memberikan energi daya dalam dirinya atas izin zat ghaibul ghuyub. Jadi bumi itu mempunyai anasir tanah itu kekayaan, kecukupan, anasir api itu kemuliaan, kekuatan, anasir angin itu kenikmatan, anasir air itu adalah banyu panguripan. Itu kalau kita ndelama, otomatis kita dekat dengan bumi. Delamaan kita tersambung dengan unsur bumi lah. Di situ seperti bayi waktu di alam rahim itu lewat puser, Mas. Lewat puser. Jadi ibu kita itu memberi kehidupan pada diri kita ketika di alam rahim lewat pusernya. Tapi ketika kita sudah lahir di sini, bumi ini akan memberikan satu energi kehidupan lewat delamaan kita. Kemudian kita coba kalau pagi itu mulai menerima sinar matahari itu untuk mengolah supaya energi bumi itu matang. Berarti beda ya kita dalam rumah sama di ruangan. Kalau di rumah kayak ini kan ada keramik. Kalau beda, kita harus benar-benar memegang tanah. Itu minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu walaupun 5 menit dengan niat aku ingin bersahabat dengan bumi, bersahabat dengan langit, matahari, daya hidupnya kayak gitu. Itu adalah salah satu untuk kita bisa istilahnya berhubungan welas asih dengan langit dan bumi. Anasir langit itu diwakili oleh bapak kita, anasir bumi itu kan diwakili oleh ibu kita. Nah, karena anasir langit diwakili oleh bapak kita, anasir bumi diwakili oleh ibu kita. Nah, itu laku selanjutnya adalah kita harus sering-sering mendoakan leluhur kita. Leluhur dari ibu ke atas, leluhur dari bapak ke atas. Nah, akhirnya kita itu hidup di dunia ini menjadi dzurriatnya bumi, dzurriatnya langit, dzurriatnya ibu, dan dzurriatnya bapak. Terus kita hidup di dunia itu menjadi harapannya
Tuhan, harapannya Gusti Allah untuk jejeke kekhalifahan, istilahnya, nah istilah Jawanya hama mayu hayuning bawono, bahwa kita itu hidup di dunia ini datang sebagai penjaga ranah kehidupan alam semesta, bukan perusak. Ngeten lho, bukan pemerkosa. Ini bumi sudah banyak diperkosa ini. Nah, kan seperti itu. Yaitu akhirnya diri kita itu walaupun hanya wadah kayak gini, ini mewakili bermacam-macam zuriat di semesta alam. Ini Mas, munculnya nanti akhirnya muncullah yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adam, terang pada diri kita. Cahaya-cahaya itulah nanti akan menjaga, kalau istilah Islamnya syafaate Nur Muhammad lan syafaate Nurullah, ngeten niku lho Mas. Terus ini banyak berita tentang gempa itu. Saya sih tidak usah takut dan khawatir Mas. Yang penting kita itu benar-benar tidak bikin kerusakan, benar-benar kita itu jujur, lurus, benar. Itu insya Allah kita termasuk orang yang diselamatkan Mas. Nggak usah takut kayak gitu. Itu justru yang takut-takut ya koruptor kayak maling kayak ya pemimpin sing racet itu perlu takut ini. Tapi saya nggak sebut nama loh. Itu kalau ada yang pemimpin nggak amanah, pemimpin yang istilahnya dur angkoro murko, terus mohon maaf ulama yang katanya berbaju ulama ning yang dicari adalah ego, akhirnya suka ribut kayak gitu. Terus orang-orang kaya yang suka pamer kekayaan, orang yang punya kekuasaan cuma sukanya unjuk kekuatan. Lah itu mereka menaruh kesombongan dengan alam semesta ini. Lah itu kudune sing kudune wedi karo kahanan ngeten iki, harusnya takut dengan keadaan seperti ini. Lah kalau kayak kita itu bisanya apa toh Mas? Itu kan orang kecil, kita itu hanya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, yang penting kita berbuat baik sama sesama makhluk, terus sesama manusia kita hormati, makhluk-makhluk lain kita hormati, langit, bumi dan seisinya pun insya Allah selamat. Ngeten niku. Jadi kan memang era-era sekarang ini seperti yang Gus Rofi katakan bahwa sekarang banyak pemimpin yang tidak amanah, banyak tokoh-tokoh agama yang tidak amanah. Nah, cara mensikapi fenomena seperti itu seperti apa? Karena yang saya lihat di dalam masyarakat ini memang untuk sekarang itu banyak orang merasa terkena dampak krisis figur. Akhirnya ngawur orang-orang. Ini solusinya seperti apa? Mohon dianalus. Kalau saya sih kembali ke pribadi. Akhirnya saya kembali ke pribadi saya. Itulah yang namanya mentokohkan pribadi. Saya selaku pribadi ini harus selalu muhasabah. Aku kuis bener lan jujur apa durung. Jadi saya mensosokkan pribadi saya, benar-benar saya pantau, saya itu dekat dengan yang maha hidup apa tidak, saya dekat yang maha kuasa apa tidak, yang maha berdaya, kekuatan apa tidak. Kemudian saya itu termasuk sosok yang berbudi pekerti tidak, saya itu termasuk sosok yang punya tata krama apa tidak. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mentokohkan orang lain, entah itu umaro, agniya orang kaya, umaro itu pemimpin atau ulama, sosokkan diri kita pribadi yang harus kita awasi. Kita itu termasuk koridor manusia yang bermanfaat atau tidak. Yaitu kembali dari diri kita sendiri. Lebih fokus lagi adalah dengan nafas kita. Nafas kita itu nafas yang membuat kerusakan atau nafas yang membuat manfaat di dalam hidup dan kehidupan semesta ini. Karena nafas itu adalah daya hidup kita, Mas. Ngapunten. Ini kan banyak yang soalnya kita ya, ngapunten dari kecil itu memang sudah terdoktrin atau didoktrin bahwasanya kalau kamu mau belajar tanpa guru itu nanti sesat. Sedangkan guru yang mana untuk saat era sekarang ini? Saya kira susah sekali mencari guru yang memang benar-benar guru gitu. Nah, itu. Kalau kita belajar dari kita sendiri karena doktrin itu tadi, takutnya kan
oh iya bener ya, nanti kita sesat atau gimana kalau kita belajar tanpa guru. Nah itu takutnya di situ. Nah, untuk menjawab itu semua seperti apa tuh? Kalau kita belum bisa menemukan guru yang bisa membimbing kita masuk dalam ranah pendalaman, guru kita adalah budi pekerti itu sendiri. Gitu ya? Kita lihat diri kita sendiri. Saya itu sudah berbudi pekerti tidak? Saya itu bermanfaat bagi diriku, bagi keluargaku, bagi masyarakat, bagi makhluk lain, bagi alam semesta atau tidak? Orang yang belum menemukan guru zahir dan bisa mengantarkan kepada guru sejati atau guru batin, gurunya adalah budi pekerti, tata krama. Nah, lakunya hanya muhasabah, Mas. Selalu mawas diri, introspeksi. Saya itu sudah benar-benar menjadi manusia yang hamamayu hayuning diri belum. Nanti hamamayu hayuning keluarga, nanti hamamayu hayuning masyarakat, hamamayu hayuning bawono. Itu sudah apa belum? Kita kan harus dengan koridor budi pekerti ini kan kita bisa mengukur. Tidak perlu pakai guru kalau kayak gitu. Kita hanya cukup dengan budi pekerti saja. Karena mohon maaf, banyak justru ketika di pribadi dia punya budi pekerti bagus, ketika dia masuk dalam satu majelis yang di situ ada doktrin keras, justru kepribadian yang baik itu malah tergantikan sama kepribadian yang keras. Lah itu. Nah makanya di saat seperti ini ya harus benar-benar hati-hati mencari guru. Guru itu juga harus memegang budi pekertinya juga. Kalau enggak ya jangan berguru gitu loh, Mas. Nah, daripada kita menemukan guru yang tidak punya budi pekerti, mending kita berbudi pekerti dengan diri pribadi yang berhubungan dengan hukum-hukum semesta. Kita secara pribadi punya hukum-hukum sendiri, dengan keluarga kita punya hukum-hukum peranatan sendiri, dengan masyarakat kita punya hukum-hukum peranatan sendiri, dengan alam semesta pun kita punya hukum-hukum peranatan sendiri. Intinya, ojo gawe rusak, ngeten niku mawon, duwe tata krama lan budi pekerti. Lah itu kan gampang. Semua orang akan tahu karena manusia itu memang dari lahir sudah tersistem bahwa dia itu punya budi pekerti. Ya, tapi kalau hewan kan naluri, Mas. Nah itu sudah tersistem aslinya. Sistem itulah gunakan, nggak usah kemana-mana. Sambil menunggu, kalau umpamanya ada dikatakan kalau tidak pakai guru nanti sesat, sambil menunggu guru yang benar-benar bisa membimbing kita menuju kesempurnaan hidup, kayak gitu loh, Mas. Kalau umpamanya nggak nemukan, ya sudah budi pekerti aja, selesai, Mas. Ya, ngeten niku. Untuk mendukung muhasabah itu tadi, riadohnya apa aja? Riadohnya, ya kalau saya itu, ya banyak toh, Mas. Kita kembali ke energi nafas, gitu. Satu, kita semedi nafas, bahwa daya hidup kita itu adalah nafas ini. Metsewu, kenapa daya hidup adalah nafas? Walaupun jenengan jadi DPR, jadi MPR, jadi presiden, dipites irunge mati. Sampean dadi wong sugih, dadi wong kondang, jadi orang yang luar biasa, pites irunge mesti mati. Lah pulanglah ke daya hidup ini. Contohnya duduk, diem, nikmati napas, tarik, buang, syukur-syukur, ditambahi dikir. Nanti kita bisa melihat diri kita sendiri. Wes bener apa durung, kayak gitu. Sebab kalau kita tidak kembali ke napas murni ini, nanti melihat diri kita itu pakai nafsu, pakai keinginan, pakai angan-angan. Tuh. Jadi kita muhasabah ditemani oleh rasa benci, rasa dengki, rasa iri, itu juga nggak bisa muhasabah, Mas. Jadi kita istilahnya mawas diri itu dengan satu kemurnian. Kembalilah ke napasmu, kayak gitu. Nah, itu nanti juga pastikan kita di usia seperti ini kan juga banyak toh ajaran-ajaran yang tersaring yang masuk dalam diri kita dalam wujud budi pekerti, Mas. Tidak hanya hukum-hukum yang keras, itu bisa kita pakai kayak gitu. Insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang berhasil bermuhasabah, ngoten niku. Intinya kemurnian itu.
ini kan tadi berbicara tentang bencana akhir tahun. Nggih. Ada badai yang begitu mengerikan, ada isu katanya badai El Nina atau apa. Apakah itu memang benar-benar akan terjadi di akhir tahun nanti atau seperti apa, Gus? Iya, akan terjadi. Iya, akan terjadi. Itu nanti banyak banjir, banyak angin ribut. Kalau gempa bumi sih nggak banyak ya. Nanti banyak pagebluk. Jujur, dalam ilham yang saya temukan, iya, akan terjadi. Itu. Makanya ini para leluhur, ya, istilahnya leluhur itu apa sih? Nusantara ini punya leluhur yang mendirikan. Di seluruh negara di dunia ini ada istilahnya leluhur-leluhur yang berharap dengan negaranya itu. Mereka semuanya berdoa semoga ini gempa bumi, badai angin, badai air, banjir itu mengena orang-orang yang benar-benar angkara murka. Itu. Jadi istilahnya para manusia yang punya kekuatan daya gaib yang lebih dibanding yang lainnya itu mengarahkan itu semua kepada orang-orang yang memang benar sampah dunia, kata nih loh, Mas. Jadi mereka hidup menjadi benalu, mereka hidup menjadi perusak alam semesta. Itu insya Allah nanti tidak akan salah tembak, salah target, salah tempat. Jadi nanti yang ditembak benar-benar orang-orang yang benar-benar sampah alam semesta, sampah dunia yang nanti akan didaur ulang oleh bumi ini. Mereka akan istilahnya dipendam oleh bumi, nanti muncul generasi-generasi bayi yang lahir itu generasi-generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau ditanya apakah itu terjadi, iya, saya akan jawab iya. Ngeten itu. Kalau itu memang benar akan terjadi, Gus, bagaimana caranya kita agar siap untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Jadi siap dengan segalanya gitu loh. Iya, yang jelas ketenangan, ya, ketenangan jiwa. Makanya kalau orang-orang ahli dzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya silakan, jenengan kekuatannya di mana yang membuat jenengan jiwanya tenang. Kalau memang jenengan dengan semedi, dengan meditasi napas, jenengan sudah tenang, itu pakai. Yang kedua, kalau jenengan sukanya puasa, jenengan sukanya zikir, jenengan sukanya sholat, monggo ambil itu. Itu kekuatan jenengan untuk istilahnya membuat jiwa jenengan tenang. Terus seperti yang saya terangkan tadi, jangan bikin kerusakan. Ya, selalu mawas diri, apakah saya termasuk orang yang membuat kerusakan atau tidak. Kalau kita tidak bikin kerusakan pun tenang mawon, ndak usah gagas itu. Ngeten niku, aman-aman mawon, tenang mawon, ngeten niku.